Oke, shalom semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat pagi dan tetap semangat belajar di masa pandemi yang berkepanjangan ini. Dan biarlah kita pada hari ini memulai dengan berdoa sebelum kita masuk di materi kita selanjutnya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa pelihara kami, Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan dan kesehatan. Dan biarlah kami mau mulai pelajaran kami atau materi kami pada hari ini, Tuhan berkati dan Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar di bab keempat, yaitu semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, kemarin minggu yang lalu kita belajar tentang pendahuluan di bab keempat, bagaimana kita diajak untuk ayo memaknai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, di bab ke-8 kita juga diajarkan bagaimana di dalam kehidupan kita harus dan kita menjadi generasi penerus yang dapat menunjukkan semangat kebangkitan nasional. Nah, untuk hari ini kita di poin yang ke-A, yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Bagaimana Budi Utomo sebagai organisasi nasional pertama meletakkan semangat kebangkitan nasional itu bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Nah, begitu penting kita memahami dan meneruskan nilai kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, di bab keempat ini di poin ke A, bagaimana kita tahu di zaman waktu itu rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad yang ke-15. Itu menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Nah, salah satunya bagaimana bangsa Eropa itu menemukan atau tahu bagaimana sumber ekonomi yang dia dapatkan nanti di Indonesia. Jadi kalau kalian perlu tahu bagaimana bangsa Eropa itu mulai ada di Indonesia, awalnya untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena ada rusaknya ekonomi Eropa pada waktu peperangan. Nah, awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia itu dimulai sejak didirikannya VOC atau Verenigd Oost-Indisch Company. Nah, pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, sejak VOC berdiri itu dimulailah berbagai bentuk kekerasan dan yang menimpa rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa penderitaan rakyat Indonesia itu terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik adu domba atau yang kita kenal dengan politik divide et impera. Nah, yaitu saling mengadu domba antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain yang ada di Indonesia pada waktu itu, di mana VOC ini atau penjajah Belanda ini menggunakan strategi seperti itu supaya untuk merusak bangsa Indonesia ini dari kerajaan demi kerajaan yang satunya, supaya mereka berantem dan akhirnya justru dengan hal seperti itu dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan, yaitu ekonomi semakin maju. Nah, kalau kita tahu bagaimana penderitaan yang ada di Indonesia ini mulai menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Kalau kita tahu bagaimana pertama bangsa Eropa termasuk Portugis, Belanda dan lain sebagainya itu ketika mereka awalnya berdagang, dan mereka justru ketika mereka berdagang mereka tahu bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kaya akan rempah-rempahnya. Nah, mereka mulai meraup keuntungan, bahkan pengen menguasai Indonesia. Kita tahu bahwa penderitaan di bangsa kita semakin hari pada tahun seperti itu, di mana bangsa Indonesia ini makin menderita ketika salah satu pemimpin VOC pada tahun 1808 sampai 1811 mereka berkuasa dan mereka melakukan sebuah kerja paksa rodi dan membangun di sepanjang jalan Pulau Jawa. Jadi kekuasaan itu dimanfaatkan oleh Belanda untuk meraih keuntungan supaya untuk memperbaiki ekonomi mereka. Jadi
Tetapi di masa seperti itu, kalau kita tahu di mana penderitaan yang dialami bangsa Indonesia itu juga menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Kalau kalian lihat, di antaranya adalah Baron van Houvel, Edward Douws Dekker, dan Mr. van Deventer atau Edward Douws Dekker. Mereka terkenal dengan nama samaran Multatuli yang menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Nah, buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mereka, kalau kalian lihat di fotonya itu, Mr. van Deventer itu mengusulkan adanya pemerintahan Belanda menerapkan politik balas budi, atau mereka melakukan ada tiga program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Nah, ini ada plus minusnya, dimana kalau kita tahu edukasi itu, transmigrasi, dan irigasi, negatifnya Belanda sebenarnya mencari keuntungan. Di situ ada jelas contohnya di halaman 79. Bagaimana irigasi dibangun itu untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Dan yang kedua, pembangunan sekolah atau edukasi itu pendidikan bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Jadi bangsa Indonesia itu rakyatnya mereka diajar, mereka dididik sebenarnya buat menguntungkan Belanda. Karena apa? Karena mereka terampil dan mereka murah. Nah, tetapi kelebihannya ini di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Banyak bermunculan orang-orang yang berpendidikan, termasuk Budi Utomo dan lain sebagainya, teman-teman yang lain. Nah, disitulah kita tahu bahwa bangsa Indonesia mulai bangkit, bangsa Indonesia mulai di mana tidak ingin dibodohi, tetapi ketika mereka sudah semakin pintar, mereka semakin tahu, dan justru mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya juga kita akan akhiri pelajaran kita pada hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberi kita kekuatan dan kesehatan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan, supaya apa yang kami pelajari di hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir tadi, biarlah kami berguna buat kami dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, amin. Sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan. God bless you all.